Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Malik Ibrahim. Saya dari kelas A12 NIM 22811300574. Tujuan saya membuat video ini yaitu terkait mata kuliah mikroteaching, yang mana dalam tugas ini untuk memenuhi tugas tersebut. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi, yaitu tentang komponen belajar. Baik, untuk itu kita langsung ke materi. Adapun terkait komponen belajar, yaitu mencakup tujuan, kemudian materi, kemudian metode dan strategi, tujuan penelitian, perlengkapan dan fasilitas, kemudian evaluasi. Namun sebelum itu, kita ke pembahasan terlebih dahulu, memahami terkait perbedaan antara pendidikan dan pengajaran. Istilah pendidikan dan pengajaran sering digunakan secara bergantian, namun tetapi kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Seperti yang pertama, pendidikan yaitu mengacu pada proses yang lebih luas yang mencakup perkembangan keseluruhan individu, termasuk pertumbuhan kognitif, emosional, dan sosial. Sedangkan mengajar yaitu mengajar adalah komponen pendidikan di mana guru memfasilitasi pembelajaran melalui berbagai metode strategi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi secara efektif. Mengajar adalah bagian penting dari proses pendidikan. Pendidikan itu sendiri adalah konsep yang lebih komprehensif, yang mencakup semua aspek pembelajaran dan pengembangan pribadi. Pengajaran berfokus pada penyampaian pengetahuan, sedangkan pendidikan mencakup seluruh perjalanan pembelajaran dan pertumbuhan. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan sendiri ada dua. Pertama, menentukan apa yang diharapkan dicapai oleh peserta didik pada akhir proses pembelajaran. Jadi mereka harus jelas dan terukur, berfokus pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus diperoleh. Kemudian yang kedua, dalam konteks pembelajaran bahasa, tujuan mungkin termasuk kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan secara efektif. Dalam pendidikan sains, tujuan dapat melibatkan keterampilan seperti observasi, pengukuran, dan perumusan hipotesis. Yang selanjutnya yaitu materi. Ada beberapa penjelasan terkait materi. Yang pertama yaitu definisi bahan, yang mana materi atau sumber belajar didefinisikan sebagai sebuah konten apapun yang digunakan untuk memfasilitasi proses pengajaran. Ini termasuk materi tertulis dan tidak tertulis yang membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mengajar. Kemudian yang kedua, pentingnya konten yang relevan. Jadi materi harus valid dan signifikan, selaras dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi. Kemudian keragaman bahan pembelajaran, yaitu materi pembelajaran yang efektif mencakup berbagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan diperoleh oleh siswa. Keragaman ini memastikan bahwa tujuan pembelajaran yang berbeda terpenuhi dan melayani berbagai gaya belajar. Kemudian peran dalam proses pembelajaran, yaitu materi memainkan peran penting dalam proses pembelajaran dengan memberikan informasi dan konteks yang diperlukan bagi siswa untuk terlibat dengan. Kemudian integrasi dengan metode pengajaran. Pilihan bahan harus melengkapi metode pengajaran yang digunakan. Misalnya menggunakan sumber daya multimedia dapat meningkatkan metode pengajaran tradisional, membuat pelajaran lebih menarik dan efektif.
Singkatnya, komponen pembelajaran mengenai materi adalah dasar dalam menciptakan pengalaman pendidikan yang efektif. Ini melibatkan pemilihan sumber daya yang tepat, relevan, dan beragam yang selaras dengan tujuan pendidikan dan strategi pengajaran. Kemudian, yang selanjutnya yaitu metode dan strategi. Metode dan strategi sendiri ini terbagi menjadi dua. Ada dua. Yang pertama, metode dan strategi mengacu pada pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan konten dan memfasilitasi pembelajaran. Jadi ini dapat mencakup berbagai teknik seperti pengajaran, seperti kuliah, diskusi, kerja kelompok, dan kegiatan langsung. Kemudian yang kedua, metode yang efektif harus melibatkan siswa secara efektif atau secara aktif dan memenuhi gaya belajar yang berbeda. Misalnya, menggunakan strategi pembelajaran kolaboratif dapat meningkatkan interaksi dan pemahaman siswa. Yang selanjutnya, peralatan dan fasilitas. Mencakup dua penjelasan. Yang pertama, peralatan dan fasilitas adalah sumber daya fisik yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Ini termasuk seperti alat kelas, teknologi seperti komputer dan proyektor. Kemudian yang kedua, fasilitas yang menciptakan lingkungan kondusif untuk belajar memungkinkan siswa untuk terlibat dengan materi secara efektif. Misalnya, laboratorium sains yang lengkap dapat meningkatkan pengalaman belajar praktis. Yang selanjutnya, evaluasi. Evaluasi sangat penting untuk menilai apakah tujuan pembelajaran telah terpenuhi. Ini dapat melibatkan penilaian formatif, yaitu pemeriksaan yang berkelanjutan selama proses pembelajaran. Kemudian, penilaian sumatif, yaitu evaluasi akhir pada akhir periode pembelajaran. Kemudian yang kedua, metode evaluasi yang efektif harus selaras dengan tujuan dan memberikan umpan balik tentang kinerja siswa, membantu mengidentifikasi area untuk perbaikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu singkatnya, komponen-komponen ini bekerja sama untuk menciptakan pengalaman belajar yang komprehensif, memastikan bahwa materi pendidikan efektif dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Setiap komponen memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses pendidikan secara keseluruhan, berkontribusi pada pencapaian tujuan pembelajaran. Kesimpulan, membedakan antara pelajaran dan pendidikan sangat penting untuk memahami konteks pengajaran dan pembelajaran yang lebih luas. Dengan mengintegrasikan komponen-komponen ini secara efektif, pendidik dapat menciptakan kerangka pendidikan yang komprehensif, yang tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan keterampilan kritis dan pertumbuhan pribadi pada siswa. Pendekatan holistik terhadap pendidikan ini memastikan bahwa pelajaran tidak hanya tentang pengiriman konten, tetapi juga pengalaman transformatif yang mempersiapkan siswa untuk tantangan di masa depan yang akan mendatang. Baik, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penjelasan maupun penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi